Faslun. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi wa tartibu alla yuqaddama 'udwun 'ala 'udwin. Faslun fasal. An-niyatu, niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Wa mahalluha, tempatnya niat itu al-qalbu adalah di dalam hati. Wa talaffuzu, dan melafalkan biha niat, sunnah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Wa waqtuha, adapun waktunya sunnah, waktunya niat tersebut adalah inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi, ketika membasuh awal bagian dari wajah. Bersamaan dengan membasuh wajah dalam wudu, itu disitulah tempatnya, waktunya meniatkan diri. Tartibu, adapun tartib, alla yuqaddama udwin ala udwin, hendaknya tidak mengedepankan satu anggota badan dari anggota lainnya, seperti mengedepankan membasuh kaki dari tangan, itu tidak tartib. Nah, dalam masalah niat ini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, mulai dari syarat-syaratnya niat. Syaratnya niat itu ada 7. Yang pertama Islamun nawi, orang yang berniat itu harus Islam, maka niatnya orang kafir itu tidak sah, kecuali dalam satu masalah, yaitu jika seorang budak atau seorang istri itu dari ahli kitab, dalam artian dari Yahudi atau Nasrani, dan dia baru suci dari haidnya, maka ketika mandi dia kan harus berniat. Dalam hal ini dikecualikan niatnya dia itu sah agar boleh disetubuhi oleh suaminya atau oleh tuannya. Yang pertama adalah Islamun nawi. Yang kedua tamyiz. Tamyiz sebagaimana yang disebutkan di awal, itu seorang anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa cebok sendiri, dan sudah mencapai usia 7 tahun. Akan tetapi ada 2 masalah yang dikecualikan dalam hal ini, yaitu wudunya anak kecil ketika hendak tawaf. Anak kecil sebelum tamyiz, usia 3-4 tahun contohnya, dia wudunya kan niatnya kan tidak dianggap dalam artian tidak sah. Tapi dia ketika tawaf harus suci. Maka di sini yang meniatkan adalah orang tuanya atau walinya. Begitu juga istri yang gila, yang baru suci dari haid dan suaminya ingin menyetubuhinya, maka yang meniatkan adalah suaminya, bukan istrinya yang gila. Yang ketiga al-ilmu bin manwi, hendaknya orang yang berniat tersebut mengetahui apa yang diniatkan. Jadi meniatkan untuk apa? Untuk wudu, untuk sholat, dia harus tahu. Yang keempat adamul ityan bima yunafiha, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan niat. Contohnya ketika dia berwudu, ketika dia niat melakukan wudu, dia itu murtad. Karena murtad itu kan tadi disebutkan di awal syaratkan harus Islam, tapi ketika melakukan niat lantas dia murtad, maka ini batal niatnya. Kemudian yang kelima ada muta'liqu qat'iha bi syai'in, tidak menggantungkan niat dengan sesuatu yang lain, tidak menggantungkan dalam hal memutuskannya dengan sesuatu yang lain, seperti berniat untuk sholat. Ketika takbiratul ihram, saya niat sholat dengan niatan, kalau contohnya kalau si fulan datang, maka saya batalkan sholat, saya mau putuskan sholat, maka itu sholatnya tidak sah dari awal. Dan yang keenam ada mutaraddud fi qat'iha, tidak ada keraguan-raguan dalam memutusnya, karena ketika seseorang yang berniat dia ragu-ragu untuk memutus sholatnya atau wudunya, maka di sini batal niatnya. Yang ketujuh adalah tahaqququl muqtadi,
penyebab dari untuk melakukan niat tersebut adalah sudah jelas. Di sini dicontohkan seperti orang mau wudu, tapi orang yang mau wudu ini nggak tahu, kurang yakin apakah dia itu tadinya berhadas atau belum. Kemudian dia wudu. Nah, di sini ulama memang ada perbedaan pendapat dan mengatakan tidak sah karena belum jelas apakah dia statusnya sedang berhadas atau masih dalam keadaan wudu. Jadi nggak ngerti apakah wudunya itu wajib atau wudunya itu untuk tajdidul wudu. Tajdid wudu itu mengulang wudu tanpa punya hadas, dan ini disunahkan. Tapi dalam masalah niat di sini karena belum adanya kepastian penyebab dari wudu tersebut, jadi niatnya tidak sah. Ini masalah syarat-syaratnya niat. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan dalam masalah niat, itu ada 7 hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama hakikatnya niat. Hakikatnya itu adalah definisinya itu niat. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja atau memaksudkan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Beda halnya dengan azam. Azam itu meniatkan sesuatu tanpa bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi ada keinginan untuk melakukan sesuatu, seperti itu namanya azam. Sedangkan yang kedua hukmun. Hukmuha, hukumnya niat itu pada dasarnya adalah wajib, kecuali dalam memandikan mayat, itu hukumnya adalah sunnah. Wa mahalluha, yang ketiga tempat melakukan niat itu adalah di hati. Hanya saja disunahkan untuk melafalkan, untuk membantu hati ingat tentang niat. Wa zamanuha, sedangkan waktunya berniat itu awalul ibadati ila shaum, di awal permulaan setiap ibadah kecuali puasa. Karena puasa kewajibannya di sini hanya menginapkan niat di malam hari, karena ketika puasa itu kan mulai dari terbitnya fajar, dan seseorang itu untuk mengepaskan diri berniat ketika terbitnya fajar itu susah, tidak semua orang bisa, terlebih yang tidur ya. Wa kaifiyatuha, adapun caranya niat itu takhtalifu bi ikhtilafil manwi, berbeda tergantung apa yang diniatkan, seperti sholat dan puasa. Sholat ketika takbiratul ihram, puasa ketika di malam hari. Kemudian wa maqsuduha, tujuan dari niat itu ada 2. Yang pertama tamyizul 'adah 'anil ibadah, membedakan antara kebiasaan dan ibadat. Seperti orang mandi. Orang mandi kalau nggak niat, maka jatuhnya itu mandinya mandi untuk membersihkan badan atau mandi untuk mendinginkan diri. Bedanya kalau dia meniatkan mandi untuk mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka di sini hukumnya jatuhnya adalah ibadah. Begitu juga ketika orang duduk di dalam masjid. Orang duduk di masjid tanpa berniat iktikaf, maka statusnya adalah cuma duduk biasa, cuma duduk istirahat. Tetapi ketika dia masuk masjid kemudian niat iktikaf, maka di situ duduknya dihitung pahala, dihitung ibadah. Kemudian juga tamyiz maratibil ibadah, untuk membedakan tingkat ibadah antara yang wajib dan yang sunnah. Seperti halnya tadi, orang mandi bisa saja itu niatnya adalah mandi wajib, atau juga bisa niatnya adalah mandi sunnah. Begitu juga sholat. Ada orang sholat 2 rakaat di waktu subuh. Ada kalanya itu wajib, yaitu sholat subuh sendiri. Ada kalanya sunnah, yaitu sholat qabla subuh. Sama-sama 2 rakaat. Bedanya apa? Bedanya di niat. Itu tadi masalah tentang berkenan dengan niat. Kemudian ada beberapa permasalahan masalah melafalkan niat ya. Ada setidaknya ada 7 masalah yang dalam hal ini tidak cukup sekedar niat, akan tetapi wajib dilafalkan. Yang pertama adalah talak. Talak itu kalau sekedar diniatkan tanpa melafalkan maka tidak jatuh talak. Yang kedua adalah nazar. Nazar itu
Kalau sekedar meniatkan di dalam hatinya tanpa ada pelafalan, saya menazarkan untuk berpuasa atau saya bernazar untuk bersedekah 10 juta ke fakir miskin, tanpa adanya pelafalan maka nazarnya tidak sah. Yang ketiga adalah masalah ketiga dan keempat, ini masalah korban dan masalah hadiu. Hadiu untuk yang haji ya, yang sembelihan untuk orang yang haji di sana, di persembahan untuk Ka'bah itu. Nah, masalah udhiyah, masalah korban dalam mazhab Syafi'i itu ketika menyatakan ini adalah korban saya, itu menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika dilafalkan dan mentain di sini. Hanya saja sebagian ulama di sini berbeda pendapat, mengatakan sebagaimana mazhab-mazhab lainnya itu tidak wajib kecuali dinazarkan. Yang kelima, ketika menjual sesuatu dan dia mengatakan di situ ada beberapa mata uang, tapi mata uangnya ini setara. Contohnya ada dolar sama real. Ternyata dolar sama real ini statusnya sama. Dalam artian dalam penggunaannya sama-sama sering digunakan. Tidak salah satunya tidak ada yang lebih unggul gitu. Ketika dia menjual, saya jual barang ini dengan harga 1.000, terus menyatakannya dengan dolar, itu tidak sah. Tapi harus dilafalkan 1.000 apa? 1.000 real apa 1.000 dolar harus disebutkan. Kemudian yang keenam adalah seseorang yang berniat untuk melakukan maksiat dengan perkataan yang bentuknya maksiat seperti ghibah, namimah, dan sejenisnya. Kalau bentuknya hanya sekedar niat tanpa dikeluarkan dalam bentuk kalimat, maka tidak jatuh maksiat. Kemudian yang ketujuh, ketika berniat mentaklik talaknya atau cerainya itu disyaratkan gitu. Contohnya dia mau ngomong, kalau kamu masuk rumah maka saya ceraikan. Dia langsung ngomong maka kamu saya ceraikan, sedangkan di dalam dirinya dia meniatkan untuk mentaklik, untuk menggantungkan atau untuk mensyaratkan cerai tersebut dengan catatan istrinya melakukan sesuatu. Tapi karena ini hanya sekedar diniatkan tapi tidak dilafalkan, yang dilafalkan hanya kata talaknya saja, maka yang talaknya langsung jatuh. Kemudian ini beberapa 7 masalah yang dikecualikan, bahwasanya talaffuz atau melafalkan niat wajib, tanpanya maka niatnya tidak berarti. Kemudian tadi sampai di sini. An-niyatu qasdu syai' muqtarin fi'li wa halu al-qawl tafud biha sunnatun. Kemudian qasdi awal isim dan wajib. Tertibu alla yuqaddam udwun ala udwin. Tertib adalah tidak mengedepankan satu anggota dari anggota lainnya. Dalam hal ini mualah dalam hal wudu atau berkesinambungan dalam membasuh setiap anggotanya dari wajah, kemudian tangan, lantas mengusap kepala dan membasuh kaki. Apakah harus secara berkesinambungan dalam artian membasuh satu anggota dan anggota lainnya belum kering? Anggota yang pertama, ketika kita membasuh anggota yang kedua, anggota yang sebelumnya dibasuh itu masih basah. Apakah itu wajib? Tidak wajib. Contohnya kita ambil wudhu di rumah, membasuh muka, kemudian di luar lanjutkan basuh anggota setelahnya. Itu boleh-boleh saja, kecuali bagi yang daimul hadas, orang yang hadasnya terus menerus seperti orang yang beser, itu juga yang istihadah, maka mualah di sini diwajibkan. Wallahu a'lam.